Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz Baraja, sang pemburu. Mana sang pemburu sudah selesai dari perburuan. Sangat lelah, hasilnya ya seperti ini para pemirsa. Ini 3 hari berturut-turut. Pertama saya hunting itu 2 hari berturut-turut tanpa ditemani siapapun. Admin juga tidak menemani saya. Akhirnya saya telepon admin, ternyata datangnya terlalu siang. Jadi akhirnya kendalanya banyak karena admin ada urusan dan sebagainya. Saya hunting sendiri. Memang hunting itu pertama menentukan tempat, kedua setelah tempat itu adakah kehidupan. Menelisik sejarah itu, kehidupan sejarah itu selalu identik dengan sungai, baik itu sungai di gunung, di hutan, maupun sungai yang dilalui kerajaan-kerajaan masa lalu. Semua kerajaan memakai ini, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, dan sungai-sungai yang di hutan maupun di gunung itu didiami penduduk pada masa lalu. Misalnya penduduk pada era Singosari itu berdiam di mana? Zaman Singosari ada yang di Malang, ada juga yang di misalnya perbatasan Malang, ada juga di daerah Blitar. Apa zamannya Singosari di Blitar ada kerajaan? Mungkin ada, tapi eranya Singosari pun gitu. Walaupun zaman Medang Kamulan atau Kanjuruan, di mana-mana ada penduduk berkelompok walaupun kecil di hutan. Itu pada zaman Medang Kamulan atau zaman Kanjuruan, seperti itu. Jadi bukan berarti misalnya zaman Kanjuruan mereka berdomisili semua di area sekitar Malang, tidak juga. Ada penduduk di tempat lain pada zaman belum adanya Singosari, belum adanya Kauripan pada abad keempat awal-awal itu. Nah seperti itu kalau mempelajari sejarah. Dan jumlah mereka sangat kecil, bukan padat kayak tahun 40, tahun 50 sampai tahun 2000-an ini. Nah, mereka itu banyak barang, satu orang bikin macam-macam senjata, macam-macam untuk alat pertanian, seperti itu. Jadi ini saya ungkapkan hasil saya berburu menelisik sejarah sampai ke arah Tulungagung tersebut, perbatasan Kediri. Ini merupakan hasil-hasil yang saya buru. Ada seperti ini zaman pembaruan, ada gambarnya ayam, tapi ini bukan era-era kerajaan kuno. Kalau yang kerajaan kuno seperti cincin ini saya temukan. Ini insya Allah perak, ini perak 2 ini terus dapat mustika seperti ini juga gelang-gelang, gobok, peluru pun saya temukan. Ini peluru bukan zaman kuno. Oh kerajaan ada peluru, ya enggak ada, cuman kan ini era penjajahan. Nah ini zaman Belanda maupun Portugis maupun Jepang, kita enggak paham ya. Seperti ini juga, ini entah zaman Belanda seperti ini. Ini ada besi aji bulat seperti ini dikira gotri padahal bukan, besi aji seperti ini. Nah ini kepala kobra gini, ini apa, jojor, jadi macam-macam. Juga dapat pusaka-pusaka gini. Oh seperti
seperti ini pusaka-pusaka yang peninggalan masa lalu. Ini juga mungkin era Mojopahit juga. Ini dapat dua ini, tapi bukan satu tempat ya, satu sungai cuman ke belakang. Jadi mana yang depan mana yang dapat belakang saya lupa. Nah, seperti ini. Nah, yo banyak senjata-senjata aneh zaman dulu. Ini yang laki yang perempuan ini bisa diketahui ya. Nah, lebih seperti ini lencir, ini berarti nuansa lelaki lebih panjang, ini pendek lebih gemuk, ini nuansa perempuan. Ini berpasangan pusaka ini nah, tapi bukan berarti satu lubang seperti itu. Dan luar biasa lagi, saya dapat sebuah pusaka naga ini. Nah, seperti ini pada awal mencari hampir berakhir. Ini lihat, bisa dilihat looknya masih tertempel kerikil-kerikil ini. Kalau tak paksa cabut nanti rusak kerikil-kerikil ini, dan nempel gini. Nah, ini matinanya juga melekat di sini. Ini banyak kerikil juga. Oh, ini kerikil-kerikil. Ini naga ya, ininya juga emas, dan saya yakin sini emas pemirsa. Ini ada emas ini. Karena apa? Ini terkelupas sedikit di tengah. Ini pemirsa. Ini bisa dilihat pemirsa. Nah, seperti ini. Ini pada era zaman Singosari. Seperti ini. Ini naganya cantik, kiri kanan kelihatan emasnya. Tuh, sampai bawah ini kelihatan emasnya. Luar biasa pemirsa. Juga dapat pusaka seperti ini Mojopahit ini. Istilahnya jimatan ya, jimatan Semar. Bagus sekali. Mudi juga dapat. Oh, era seperti ini Singosari. Ini pada awal-awal. Ini pada hari kedua ini. Nah, ini. Terus pada hari kedua dapat ini juga. Loh, luar biasa ini pemirsa. Sangat-sangat luar biasa. Lihat pemirsa. Ini siaji jelas. Cuman ini ada emasnya ini pemirsa. Ini bisa dilihat. Tuh, ini emasnya kelihatan pada tindiknya. Kayunya ini ada tindiknya emas. Ini bisa dilihat pemirsa. Tuh, juga ada gapuronya gini. Nih, ada gapura. Ini emas pemirsa, bisa dilihat. Kisi-kisi kelihatan. Nah, ini juga besi aji. Oh, hebat ini, Khadga hebat. Ini milik seorang raja yang luar biasa, sangat bijaksana, juga cerdas. Nih, pusaka yang demikian ini kita pelihara biar tidak tambah korosi. Ini memang korosi, ada korosi pemirsa, kelihatan cantiknya. Ini era Singosari pemirsa, seperti ini. Oh, aneh kan pemirsa. Khadga kayunya masih hidup, ada tindik 4 pemirsa, dan di sini ada gapuronya. Oh, ini pemirsa. Jadi kita hunting ini sebuah lokasi, mana lokasi ini harus kita pelihara biar tidak rame-rame dihuntingi orang sehingga rusak tatanan. Nah, seperti ini pemirsa, cantik dan luar biasa. Besinya juga besi aji yang luar biasa. Seperti ini pemirsa, sangat perkasa. Di
misalnya ada sepeda motor rusak, orang ahli udah dengar, oh ini sekernya, ini stang sekernya, seperti itulah. Kalau sudah berburu 40 tahun kayak saya, ya insya Allah agak ahli, seperti itu pemirsa. Di hunting-hunting ini bukan main beratnya pemirsa. Jadi walaupun seberat apa kayak gini saya lakukan, ini sebakat goyang cantik, kecil tapi luar biasa. Ini seorang anak raja, ini pemirsa, ada pelintir-pelintirannya, oh cantik sekali. Ini pesiaci, perunggu, oh ada pelintirannya, itu gubet gitu, ketemu gubet, apa gubet bersilang-silang. Nah ini sulit ini kok disilang gini, itu kehebatan bangsa kita pemirsa. Terus lagi dapat pusaka seperti ini loh pemirsa, ini pusaka. Nah ini ada emasnya juga pemirsa, cuma ngelongkop-ngelongkop ini emasnya. Apa itu ngelongkop? Seperti itu, ini kelihatan emasnya. Ini besi aji juga, ini pusaka yang luar biasa. Nah, ini juga milik seorang raja pada zaman Kanjuruan kuno. Nah, seperti itu. Dari awal seorang empu sendok membuat seperti ini tidak main-main. Kadang para pemuda ini meremehkan, wah pusaka gitu aja. Nah, padahal mereka itu bikin itu berpuasa juga, minta sama yang maha agung, tidak main-main. Jadi jangan diremehkan. Nah, seperti ini, nih emasnya kelihatan luar biasa pemirsa. Senjata ini kelihatan, kelihatan kan? Nah, seperti ini pusakanya luar biasa pemirsa, tidak main-main tuh. Oh, memang ada, mungkin ada cacat-cacat apa sedikit-sedikit, ya mesti ada, tapi ini relatif saya kira utuh, tidak patah. Kalau ini patah pemirsa. Oh, ini ya memang kita jabut kadang kurang akhirnya pangot ini patah dua. Nah, ini memang tidak terus dapat utuh seperti ini. Kita dapat alhamdulillah, walaupun korosi tapi tidak berat korosinya. Oh lihat pemirsa, adakah pusaka gini, sangat langka pemirsa, pusaka gini. Nah, ini pemirsa luar biasa, milik seorang raja, empu sendok yang membikinkan. Nah seperti itu pemirsa. Ini pemirsa, hunting sudah lelah dan sudah mengeluarkan tenaga yang tidak karu-karuan. Ini hasilnya banyak, cincin-cincin juga pemirsa. Nah ini cincin Singosari dan sangat cantik, perak, ada campuran emas kali ini. Nah, ini banyak cincin juga, uang-uang, campur, ada uang baru, ada peluru, ada tusuk konde gini. Nah ini tusuk konde pemirsa, tusuk konde pelintiran, ada tusuk konde gini. Ini perak pemirsa, yang ini perunggu campur perak. Ada pancing juga, pancingnya cantik, lengkuk-lengkuk gini. Nih pancing langka, ada tekuan gini-gini. Nah ini langka, zaman Kediri bisa bikin seperti ini, zaman kauripan bisa tahu lah, belajar dulu baru tahu, oh ini bikinan mana. Nah, orang-orang yang ahli-ahli elektronik, oh ini bikinan Thailand, oh ini bikinan Amerika, tidak pakai lihat merek udah tahu lah. Ini ada cincin ini, kira-kira juga Mojopahit, kecil-kecil, banyak cincin-cincin perunggu seperti ini. Di alhamdulillah pemirsa, ini ada mustika. Jadi di kerajaan kita ini nggak main-main pemirsa. Nah, ini
Jadi kita alhamdulillah juga ada kendala hunting, admin saya datang terlambat, akhirnya nyoteng cuman berapa detik aja ya, sempat nyoteng terakhir saya dapat pusaka itu ya cuma berapa detik, nggak jelas. Jadi ya maklum, kita juga kerepotan, juga admin ada kerepotan urusan keluarga, jadi saya hunting sendiri. Saya pun mau ada kerepotan juga urusan keluarga. Dapat gelang-gelang gini, ini bukan gelang zaman kuno sekali, bukan seperti ini Mataram baru seperti itu. Jadi banyak ini di Berantas ini mengandung penemuan-penemuan. Nah, gimana caranya menemukan? Kita gali di darat pun banyak, tapi kita tidak main darat karena sudah 15 tahun saya main darat, cukup berhasil saya main darat. Gantian biar anak-anak muda lain yang sudah kita bilangi mereka hunting darat, saya bergantian hunting sungai. Jadi seperti itu. Jadi sejarah panjang hunting kita ini sangat panjang, 40 tahun itu cukup panjang. Bagi anak muda yang umur 30 tahun mungkin belum pernah hunting sekali, saya sudah hunting 40 tahun, kalian belum lahir. Susahnya hunting gimana, seperti itu. Nah, ini udaranya karena dekat sungai sangat, dan juga rindang. Ini ada buah-buahan ya, ini nuansa sangat indah di sini. Kita terima kasih pada Gusti Allah, kita terima kasih pada Yang Maha Kuasa karena Indonesia diberi alam yang subur, sangat subur, banyak peninggalan budaya bangsa kita. Ini patut kita syukuri. Andai kata anak-anak muda lahir di Afrika, kalian bisa bayangkanlah kalau hidup di Afrika gimana. Sangat susah di Ethiopia, Somalia, Ghana, Chad dan sebagainya. Botswana kelihatan baik, banyak internnya, tapi kehidupan sana silih berganti pemerintahan dan peperangan dan sebagainya. Alamnya paceklik, tidak ada indahnya. Indonesia indah, patut kalian syukuri pada Yang Maha Esa. Jaga hati, jaga pikiran, jangan terlalu kotor. Insya Allah kalian kerja apapun, misalnya ada kerja berdagang, cari uang kemana, kalian lurus pasti diberi. Alamnya sudah subur, ini patut kalian terima kasih. Alam subur, tidak ada kendala, negeri kita tenang, makmur. Ada kendala apa? Misalnya kendala masalah barang naik, barang ini, ya kerjalah, nanti ada rezeki dari yang atas. Patut Anda bekerja apapun. Saya pernah hidup kayak kalian, istilahnya hidup tidak hunting, pernah, tapi saya apapun yang saya lihat bisa jadi uang. Saya masuk toko besar, oh ini bisa jadi uang. Saya masuk pasar Loaan, oh ini bisa jadi uang, bisa jadi uang, bukan saya sombong. Saya masuk area pertanian, oh ini bisa jadi uang, saya kulak jadi uang, dan saya untung besar. Misalnya kulaan apa, kayak kulaan apa, kulaan berambang, kulaan bawang, kulaan buah-buahan, nah, seperti itu pemirsa. Mantap, yakin, dan minta pada yang atas. Dan kita selalu berdoa. Kalian ingin bekerja yang baik, ya seperti itu, hati bersih, pikiran bersih, semangat tinggi, tidak ada kesulitan dalam hidup. Yang mempersulit itu justru kalian sendiri, bukan dari Maha Kuasa yang persulit. Kalian mempersulit diri sendiri dengan menanam semua itu, kalian anggap tidak baik. Kehidupan ini tidak baik, ini tidak baik, rumah tangga tidak baik, jadi rumah tangga kesro, ekonomi kesro dari Anda sendiri. Atur anak kesro, anak tidak ada berhasil, kehidupan akhirnya masa tua kalian menyesal.
Nah, seperti itu pembelajaran bagi anak muda. Tolong kalian adalah, saya hitung cucu-cucu saya sendiri. Saya tidak ada unsur memaksa kalian, tidak mempengaruhi kalian, tidak. Mana yang baik di dalam kehidupan kalian ambil. Oh, ini ada barang bisa laku mahal, kalian lewat, padahal tujuan ke sana lewat, kok ada barang seperti ini di tempat saya bisa laku mahal, ambil, beli. Nah, nanti pada hantaran di tempat tujuan kalian pulang sudah bisa jual barang itu tadi. Seperti itu, banyak liku-liku. Ibaratnya kalian apapun di bumi pertiwi ini kalian bisa hidup nikmat. Ini sebuah tempat tidur atau kasur yang sangat empuk, apa itu empuk, sangat, wah, sangat indah. Jadi nyaman, di bumi yang nyaman. Saya pernah melempar biji salak aja tumbuh, tidak saya siram, tumbuh dan jadi pohon salak. Saya lempar biji jagung, tumbuh jagung, tidak saya pelihara. Saya lempar biji cabai, tumbuh cabai, berapa tumbuh cabai, tetangga-tetangga minta. Sungguhan, saya tidak bohong, silakan ke tempat saya, cek apa saya bohong. Saya nanam bawang merah, saya lempar tumbuh bawang merah, tumbuh cabai, cabai merah panjang, ada yang hijau, tumbuh. Tetangga minta biji itu pepaya, itu sampai berapa itu, 12 di depan rumah, pepaya, wuh banyak, sampai ada kembangnya pepaya, orang minta buat jamu. Nah, seperti itu, kita apapun bisa, tapi yang tumbuhan itu saya enggak jual, diminta tetangga, diminta orang lewat, silakan ambil pepaya, udah banyak, udah buahnya besar ambil, yang kecil jangan, nanti kalau udah besar ambil. Nah, seperti itu. Jadi para pemirsa, hati ini menentukan, pikiran menentukan. Di mana pikiran Anda kotor, pesimis, di situ Anda akan punya penghalang. Jadi di dalam diri Anda ini ada Tuhan, seakan-akan gitu. Jadi ucapan Anda itu kun fayakun, jangan mepet. Ini seperti sulapan, seperti pesugihan. Jadi minta terus uang gaib datang, itu konyol, itu sebuah kekonyolan, dan itu sudah sebuah kekonyolan dan kebodohan yang sangat bodoh. Tidak bisa dihitung bodohnya, sampai mungkin sampai menembus bulan dan menembus matahari. Bodohnya itu. Uang itu kertas, dicetak pruri, dicetak negara. Gimana dia mengambil? Apa jin bisa mencetak uang? Coba diakal. Jin mencetak uang. Kita kenal jin, tahu jin. Mereka belum tahu jin, saya sudah tahu, bukan sombong. Namanya Gus ini, ada yang menyamar kiai, padahal mereka mungkin bukan kiai. Wah, mengeluarkan duit itu milik negara, dicetak negara pada jumlah tertentu. Per penduduk itu berapa, itu ada nominalnya. Percetakan negara itu ada acuan, nyetak uang, bukan sembarangan. Kalau nyetak sembarangan, inflasi besar, hancur negara ini. Pakai logika hidup itu. Jadi kota ini ditentukan, bukan saya nyinyiri, bukan. Kalau ada kekonyolan yang luar biasa, saya memberi nasihat karena jumlahnya banyak. Kalau ini ada penularan, masyarakat kalau tertular itu jumlah besar, merugikan negara dong. Karena masyarakat yang pesimis, masyarakat yang stagnan, itu merugikan negara, walaupun negara juga mensupport. Jangan sampai rakyat ini bodoh terus, dipintarkan, dicerdaskan, dibangun sekolah, dibangun universitas, ya seperti itu. Ini para pemirsa, kita kembali lagi, senjata-senjata ini mereka itu juga bersekolah, para empu, bukan terus membuat tidak sekolah.
para empu, empu sendok, empu supo, empu patma, semuanya sekolah. Sekolah pada siapa? Sekolah pada empu yang lain. Setelah mereka lulus, membuat tempaan. Nah, seperti itu. Jadi semua ini ada sekolahnya, bukan ngawur-ngawur terus jadi. Nah, seperti itu, ada uang gaib keluar. Gimana ya? Tidak rasional kan? Nah, itu bukan mempelajari, bukan mencerdaskan bangsa, malah berbodoh. Itu bukan saya ngeritik mereka, supaya mereka punya empati dikit lah. Ini rakyat kita, jangan dibikin bodoh lah, seperti itu. Seperti ini pemirsa, alangkah indahnya pusaka nenek moyang kita. Kita bukan ini musyrik kita sembah-sembah, bukan. Ini bukan kita menyembah pada pusaka, kita uri-uri leluhur. Di mana manusia Indonesia ini menyintai leluhurnya dengan uri-uri budaya bangsa. Di situ bangsa kita besar. Nah, kalau orang Eropa ada peninggalan-peninggalan kayak di Amerika. Amerika berdiri pada tahun berapa? Ya tahun 17 lah, kurang lebih sampai 18. Mulai banyak berdatangan membentuk negara Amerika. Di situ ada, sebelum Amerika datang, mereka ada penduduk namanya Indian. Nah, di situ punya peninggalan-peninggalan Amerika, apa pistol kuno, diuri-uri, wah ini punyanya apa? Punyanya si fulan juara pistol dulu, apa mereka terus musyrik? Ya enggak juga lah, itu uri-uri karena mereka tidak punya keris, ya pistol. Nah, seperti itu. Ini kita punya apa? Keris pusaka, pembikinannya lebih rumit dari pistol. Lah otomatis kita bangga, ini rumit. Nah, seperti itu pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata pada semua. Kalian itu saudara saya, di hati saya sangat sayang. Walaupun mungkin ada kritik, menjelekan saya tidak mau urus pada para haters. Saya tidak mau urus kalian. Saya tetap laju, tetap untuk membuat bangsa ini mengerti mereka mana yang terbaik bagi bangsa kita. Jadi kalau saya ngurusi haters, kritik gini, ngapain saya repot? Kalian itu saya anggap cucu saya, anak saya, walaupun kalian kritik sukanya, tapi saya sangat ngeman kalian. Kalian apa? Saya eman, tidak mau, ya silakan. Saya tidak ngurus lagi pada kalian. Silakan kritik, itu mau-mau Anda. Karena apa? Saya sudah sayang, saya wujudkan sayang saya supaya kau pandai, tapi tidak mau. Silakan para haters mengkritik terus, resiko Anda ambil pada istri dan anak-anak Anda dan cucu Anda. Oke, selamat tinggal para haters yang seperti itu. Saya ngurus bangsa saya yang ingin maju. Ayo bersama yang ingin maju, bersama untuk menyongsong Indonesia 2030, bangsa kita ke depan, the best. Oke, para pemirsa, maju kalian. Dan kalian, anak-anak kalian nanti hebat, sekolah hebat, berhasil kuliah hebat, ada kemauan yang hebat. Karena apa? Terbina dari pikiran hebat, hati hebat. Nah, kalian melaju, tidak noleh ke para haters lagi, melaju terus, hebat. Anak-anak kalian berhasil, para haters tidak berhasil, jangan ngurus. Tapi kalau mereka terpuruk, ya bantulah. Karena dia bangsa kita juga, para haters itu. Oke, para pemirsa, kita menyongsong kehebatan bangsa kita. Kalian semua adalah Indonesia hebat. Kalian bangsa yang hebat. Siap tanding, siap ke depan untuk memimpin dunia. Oke, para pemirsa, saya sudahi dan saya terima kasih kepada seluruh pemirsa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idik-idik, ojo kenal ojo kenil. Salam budaya.
Rahayu, rahayu, rahayu. Ini foto saya pemirsa sekalian dipakai. Ini karena pertama kali Empu Sendok bikin ini sangat luar biasa.